Pada awalnya, bumi masih belum dihuni oleh manusia. Saat itu, hanya terdapat mikroorganisme, beberapa jenis hewan, dan tumbuhan saja yang tinggal di bumi. Namun, seiring berjalannya waktu, bumi terus berkembang hingga akhirnya menjadi rumah bagi miliaran manusia. Banyak jenis tumbuhan, hewan, serta mikroorganisme. Proses perkembangan bumi dipelajari dalam ilmu geologi. Berdasarkan ilmu tersebut, bumi bisa dipelajari lewat pembabakan sejarah, lebih tepatnya periodisasi masa prasejarah. Adapun pembabakan sejarah dalam ilmu geologi dibagi menjadi 4, yaitu zaman Arkeokum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu zaman Arkeokum. Zaman Arkeokum adalah zaman yang paling tua, diperkirakan terjadi pada 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman Arkeokum, kulit bumi masih membara karena temperaturnya sangat tinggi. Pada zaman ini, belum ada tanda-tanda kehidupan bumi, masih dalam proses pembentukan menjadi zat padat. Berikutnya yaitu zaman Paleozoikum. Zaman Paleozoikum merupakan kelanjutan dari zaman Arkeokum. Zaman Paleozoikum merupakan zaman bumi purba. Pada masa ini, hidrosfer dan atmosfer mulai terbentuk di permukaan bumi. Zaman Paleozoikum ini diperkirakan berlangsung pada 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, mulai muncul tanda-tanda kehidupan bumi berangsur-angsur menjadi dingin kehidupan. Dimulai dengan munculan nenek moyang, makhluk hidup bersel satu yang disebut dengan mikroorganisme. Ada pula beberapa jenis ikan amfibi dan binatang melata atau reptil. Binatang bertulang belakang pada zaman Paleozoikum jumlahnya masih sedikit. Zaman Paleozoikum dibagi menjadi beberapa tahapan, antara lain sebagai berikut. Pertama, tahap Kambrium. Pada tahap Kambrium ditandai dengan kehidupan yang masih sangat primitif, seperti kerang, ubur-ubur, dan selanjutnya adalah tahap Silur, merupakan zaman dimulai ada hewan bertulang belakang seperti ikan. Kemudian tahap Devon ditandai dengan mulai adanya binatang sejenis amfibi tertua. Lalu ada tahap Karbon ditandai dengan adanya binatang merayap berjenis reptil. Dan terakhir tahap Perem ditandai dengan adanya hewan darat, ikan air tawar, dan amfibi. Zaman berikutnya adalah zaman Mesozoikum. Zaman Mesozoikum disebut juga dengan zaman reptil karena reptil terbesar mulai bermunculan seperti dinosaurus dan Ankylosaurus. Zaman kehidupan pertengahan atau Mesozoikum berlangsung pada 140 juta tahun yang lalu. Bumi terus mengalami perkembangan sehingga kehidupan dalamnya juga ikut berkembang. Berkembangnya kehidupan di bumi ditandai dengan munculnya binatang bertubuh besar seperti dinosaurus. Selain itu, berbagai jenis burung juga sudah mulai ada. Meski begitu, Mesozoikum merupakan zaman reptil, sebab binatang reptil paling banyak dijumpai di zaman ini. Fosil reptil raksasa atau dinosaurus ditemukan hampir di seluruh dunia. Ada fosil dinosaurus dengan panjangnya 12 meter dan Ankylosaurus yang panjangnya mencapai 30 meter. Pada masa ini, burung dan binatang menyusui sudah ada, namun masih rendah. Tingkatannya, zaman Mesozoikum terbagi menjadi 3, yaitu Trias yang merupakan zaman di mana kehidupan ikan, amfibi, dan reptil mulai banyak. Jura merupakan zaman di mana ada reptil dan sebangsa katak. Kalkium merupakan zaman di mana burung pertama dan tumbuhan berbunga muncul. Berikutnya adalah zaman Neozoikum. Zaman Neozoikum adalah zaman bumi baru di mana bumi sudah terbentuk seluruhnya. Menurut ilmu geologi, perkembangan bumi mencapai masa paling baik pada zaman Neozoikum. Masa ini terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Keadaan bumi sudah betul-betul baik. Terbuktinya dari perubahan cuaca yang tidak begitu drastis, keadaan bumi yang makin membaik membuat kehidupan di dalamnya terus berkembang pesat. Zaman Neozoikum dibagi menjadi 2 zaman, yaitu Tersier dan Kuarter. Zaman Tersier adalah zaman di mana binatang menyusui sejenis monid kera dan reptil raksasa mulai lenyap. Pada akhir zaman ini sudah ada jenis kera manusia. Kemunculan zaman ini ditandai dengan munculnya tenaga endogen yang dahsyat sehingga mematahkan kulit bumi. Kejadian tersebut membentuk rangkaian pegunungan besar di seluruh dunia. Pegunungan tersebut menimbulkan letusan gunung berapi, membentuk relief permukaan bumi. Zaman Tersier terbagi atas Eosen, Miosen, Oligosen, dan Pliosen. Pada zaman Tersier, binatang menyusui mulai berkembang.
sepenuhnya muncul juga orangutan di masa Miocene yang berasal dari Afrika. Kala itu benua Afrika masih menyatu dengan Jazirah Arab. Dan terakhir adalah zaman Quarter. Pada zaman ini mulai muncul kehidupan manusia. Zaman ini dibedakan menjadi zaman Pleistosen atau Diluvium dan zaman Holocene atau Alluvium. Nah, demikian pembahasan mengenai pembagian zaman prasejarah menurut ilmu geologi. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia bukisan. Kepulauan kita terletak di antara dua benua dan dua samudra, antara benua Asia di utara dan Australia di selatan, antara Samudra Hindia di barat dan Samudra Pasifik di belahan timur. Sebagai negara kepulauan negara, kita memiliki banyak sekali pulau lingga es. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2018 Indonesia memiliki 16.050 pulau. Banyak sekali kan guys. Nah, kalian bertanya-tanya gak sih bagaimana kepulauan kita bisa terbentuk? Sejarah kepulauan Indonesia melalui proses yang panjang. Pembentukan kepulauan Indonesia dapat dijelaskan dari salah satu proses geologis yang terjadi pada saat proses pembentukan alam, yaitu melalui proses endogen dan eksogen. Tenaga endogen adalah proses pembentukan alam yang bersumber dari aktivitas demi dalam bumi. Aktivitas ini dapat menyebabkan adanya deformasi kerak bumi yang mengakibatkan adanya perubahan informasi di daerah. Nah, gerak endogen ini dapat diketahui dari adanya suatu letusan gunung berapi dan gempa bumi ya. Nah, kalau tenaga eksogen yaitu proses pembentukan alam yang sumbernya dari luar permukaan bumi guys. Tenaga eksogen ini meliputi iklim, hujan, angin, dan perubahan temperatur batuan yang mengalami pelapukan atau mengalami proses geomorfologi. Pada masa Paleozoikum, keadaan geografis kepulauan Indonesia belum terbentuk seperti sekarang. Ini pada masa itu wilayah kita masih merupakan bagian dari samudra yang sangat luas guys, meliputi hampir seluruh dunia ya, karena dahulu hanya ada satu super benua saja. Pada fase berikutnya, yaitu pada masa akhir masa Mesozoikum atau sekitar 65 juta tahun yang lalu, kegiatan tektonis menjadi sangat aktif, menggerakkan lempeng-lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Inilah yang membentuk kepulauan kita guys. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Setiap tahunnya lempeng-lempeng tersebut bergerak dengan kecepatan 7 hingga 9 cm kalau dihitung dari 65 juta tahun yang lalu. Berarti daratan-daratan tersebut sudah bergerak sekitar 4.000 hingga 6.000 km guys. Nah, pergerakan lempeng-lempeng inilah yang memberikan pengaruh besar terhadap terbentuknya kepulauan Indonesia. Hingga sekarang di benua Eurasia mulai menjadi pulau-pulau yang terpisah satu dengan yang lainnya. Sebagian diantaranya bergerak ke selatan membentuk pulau-pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, serta pulau-pulau di Nusa Tenggara Barat. Dan Kepulauan Banda sama halnya dengan yang terjadi pada benua Australia. Nih, sebagian pecahan benua Australia bergerak ke utara membentuk pulau-pulau timur, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. By the way, kalian pernah menonton film animasi IC? Nah, pada animasi IC berlangsung pada zaman glasial atau pada masa Pleistosen guys. Pada masa itu berlangsung sekitar 3 juta sampai 10.000 tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen, bagian barat Indonesia pernah menyatu dengan benua Asia yang kini disebut dengan paparan Sunda. Bagian timur Indonesia pernah menyatu dengan benua Australia yang kini disebut dengan paparan Sahul. Makanya nggak usah heran ya guys, kalau hewan-hewan yang kita jumpai di daratan Asia juga ada di bagian barat Indonesia, dan hewan-hewan di Australia
dijumpai juga di wilayah timur Indonesia. Tak tinggal tunggul apa tuh, mau apa, mumpung pada akhir zaman es kepulauan kita sudah mulai terbentuk hampir sama seperti sekarang guys. Karena saat zaman es wilayah barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa menyatu dengan benua Asia, dan ketika zaman es mulai berakhir, sebagian besar daratan Sumatera, Kalimantan, dan Jawa tenggelam menjadi laut dangkal akibat terjadinya proses kenaikan permukaan laut. Karena mencairnya es, Sulawesi pada masa itu sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara pembagian paparan Sahul di sebelah timur paparan Sunda. Di sebelah barat tersebut kemudian dipisahkan oleh garis Wallace yang merupakan pembatas sebaran fauna yang membentang dari selatan Lombok hingga Selat Makassar ke arah utara. Garis Wallace diambil dari nama Alfred Russel Wallace, seorang ilmuwan yang meneliti tentang persebaran fauna di Indonesia. Taksabaran fauna tersebut juga menjadi salah satu bukti bahwasanya daratan negeri kita dulu pernah menjadi bagian dari benua Asia dan Australia. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa kita bahas. Kalian percaya nggak dengan keberadaan manusia purba di masa lalu? Kali ini kita bakal bahas penemuan manusia purba Indonesia. Pembahasan ini berdasarkan penelitian yang real, yang bukti nyata bisa kalian temui di Museum Sanggeran ataupun di situs purbakala lainnya. Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli, dapat direkomendasikan beberapa jenis manusia purba Indonesia yang pernah hidup di zaman praksara. Yang pertama ada manusia purba jenis Megathropus. Jenis manusia purba ditemukan dan teliti oleh penelitian berdarah Jerman Belanda, yaitu Gustav Henry von Koenigsweg antara tahun 9036 hingga 9041. Von Koenigsweg menemukan rang manusia berukuran besar di Sanggeran, Jawa Tengah. Dari hasil rekomendasi ini kemudian para ahli menambahkan jenis manusia ini dengan sebutan Megathropus paleogiovenicus. Artinya manusia raksasa dari Jawa. Jenis manusia purba ini memiliki ciri-ciri tubuh besar yang tegap, memiliki rahang yang kuat, memiliki kening dan menonjol, dan tidak memiliki dagu. Dilihat dari ukuran kepalanya, volume otak Megathropus diperkirakan memiliki otak yang kecil tapi memiliki geraham yang lebih besar daripada manusia purba. Jenis yang lain diperkirakan makanan jenis manusia ini adalah tumbuhan masa hidup Megathropus. Diperkirakan hidup pada zaman Pleistocene awal atau 1,9 juta tahun yang lalu. Selanjutnya ada jenis manusia purba jenis Pithecanthropus. Pithecanthropus ini merupakan fosil manusia purba yang paling banyak ditemukan di Indonesia nih guys. Jenis manusia ini ditemukan dan diteliti oleh peneliti kebangsaan Belanda Eugen de Vries pada tahun 890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan Solo, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Fosil manusia Jenis ini juga ditemukan Gina yang diberi nama Pithecanthropus pekinensis, serta ditemukan juga di daratan Eropa yang dinamakan manusia Piltdown dan manusia heidelbergensis. Setelah direkonstruksi oleh para peneliti, terbentuklah kerangka manusia, tetapi masih terlihat tanda-tanda kera. Oleh karena itu, jenis ini dinamakan Pithecanthropus erectus, yang artinya manusia kera yang berjalan tegak. Jenis ini juga ditemukan oleh von Koenigsweg di Mojokerto pada tahun 1936, sehingga disebut juga dengan Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus juga digolongkan ke dalam rumpun Homo erectus. Adapun ciri-ciri umum Pithecanthropus yaitu memiliki tinggi badan sekitar 165 hingga 180 cm, memiliki G yang besar, rahang yang kuat, tonjolan kening tebal, dan memiliki tonjolan belakang kepala titik. Anthropus juga belum memiliki dagu, sementara memiliki hidung yang lebar. Volume otaknya diperkirakan berkisar antara 750 industri. W300S diperkirakan
Jenis manusia purba ini hidup dan berkembang sekitar zaman Pleistosen. Tengah selanjutnya adalah manusia purba jenis Homo dalam konteks ini artinya manusia ya guys. Kalau sampai kamu istirahatnya fosil, jenis Homo ini pertama diteliti pada tahun 1889 oleh Van Richthofen di dekat Kamp Campur Darat Tulungagun, Jawa Timur. Penelitian mengenai manusia purba jenis Homo dilanjutkan oleh Eugene Dubois bersama kawan-kawannya. Ciri-ciri jenis manusia ini memiliki alat pengunyah seperti gigi dan otot, punya yang sudah menyusut dari masih menonjol sekalipun tidak menonjol. Jenis Pithecanthropus isi tengkorak kepalanya diperkirakan 1000 sampai 2000 Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa manusia purba jenis Homo sudah memiliki kecerdasan lebih daripada Pithecanthropus dan Meganthropus. Bentuk fisiknya tidak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Untuk penyebarannya yaitu di Filipina dan Cina Selatan. Manusia purba ini diperkirakan hidup sekitar 40.000 hingga 250.000 tahun yang lalu. Adapun fosil manusia dari jenis Homo yang ditemukan di Indonesia antara lainnya yang pertama adalah manusia wajak pada tahun 1889. Manusia wajak atau Homo wajakensis ditemukan oleh Fakhri Sauitern di lereng pegunungan Kirsis di barat laut campur darat dekat Tulungagung, Jawa Timur. Temuan itu berupa tengkorak termasuk fragmen rahang bawah dan beberapa buah ruang leher. Mukanya datar dan agak lebar, akar hidungnya lebar dan bagian mulutnya menonjol sedikit, dahinya agak miring dan di atas matanya ada busur kening dan mempunyai volume otak 1630 cc. Manusia wajak sudah termasuk Homo sapiens, jadi sangat berbeda ciri-cirinya dengan Pithecanthropus. Guys, selanjutnya adalah Homo soloensis. Fosil Homo soloensis pertama kali ditemukan oleh Terhak Open Order Queen School antara tahun 1931 hingga 1939. Fosil manusia jenis ini ditemukan di daerah Ngandung, Blora, di Sangiran, dan di Sambung, Macan, Sragen, Jawa Tengah. Hasil temuannya berupa 11 fosil tengkorak tulang rahang dan gigi. Saat pertama kali ditemukan, fosil manusia purba ini digolongkan sebagai Homo sapiens dan diberi nama Homo soloensis oleh Open World. Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Selanjutnya adalah Homo florensis atau biasa disebut dengan manusia liang. Liang gua bila diartikan secara harfiah merupakan sebuah gua yang diingin. Pengumuman tentang penemuan Homo florensis pada tahun 2004 sempat menggemparkan dunia ilmu pengetahuan. Hal sisa-sisa manusia ini ditemukan di sebuah gua liang oleh tim penelitian gabungan Indonesia dan Australia. Manusia liang gua atau Homo florensis ditemukan oleh Peter Brown dan Mike J. Morwood bersama tim dari Pusat Penelitian Arkeolog Nasional. Pada bulan September 2013, sebuah gua kapur di Ruteng, Mangarau, Flores, Nusa Tenggara Timur. Usia seri kerangka ini diperkirakan berasal dari 94.000 hingga 13.000 tahun yang lalu. Manusia liang gua memiliki ciri-ciri yang paling mencolok, yaitu postur tubuh yang hanya memiliki tinggi 100 cm saja atau sepinggang manusia dewasa. Makanya banyak yang menyebut manusia liang gua dan hobbit dari Flores. Ciri lainnya yaitu memiliki tengkorak yang panjang dan rendah, berukuran kecil dengan volume otak 360 cc saja. Oke guys, mungkin itu saja yang kita bahas. Terima kasih.